Kita sungguh bersyukur bahwa sepanjang segala zaman, segala abad, tidak ada yang persis mirip 100% dengan kita. Nggak ada. Mengapa saya katakan ini? Karena ayah saya kembar. Benar-benar seperti pinang dibelah dua. Cara bicaranya sama, tulisannya sama, batuknya sama, jalannya sama. Bahkan awal-awal pacaran, kata ibu saya, pernah ketuker. Maka ayah saya ini dengan kembarnya membuat persetujuan bersama. Ayah saya belah rambutnya samping, kembarnya belah tengah. Sama semua. Orang tuanya sama, tanggal lahir sama, semuanya sama. Tetapi tetap ada bedanya. Bedanya pada karakter. Kalau ayah saya lebih cuek gitu ya, lebih EGP emang gue pikirin. Tapi kalau kembarnya itu lebih sensitif, lebih halus, lebih perasaannya lebih halus lah gitu. Nah, ternyata sekalipun kembar, nggak 100% sama. Karena itulah masing-masing kita sangat berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mau kehilangan seorang pun daripada setiap ciptaannya. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Kita akan lihat ayat yang pertama. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Pada teknologi mutakhir sekarang, ternyata memang awal-awal manusia itu terbentuk. Dikatakan ketika dipakai mikroskop itu seperti ada tenunan kecil. Jadi firman Tuhan itu luar biasa. Ya dan amin. Bagaimana Tuhan yang membentuk buah pinggang kita, menenun kita dalam rahim ibu kita. Dan Daud berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Belakang ini kan saya ada YouTube channel namanya Pontifexible. Jadi saya suka masukkan khotbah-khotbah. Berapa hari lalu ada yang protes. Ya 90% diberkati 10%. Karena kan ini lintas agama juga. Yang nonton bisa siapa saja. Ada yang berkata, kalau memang Tuhan itu ada, berarti Tuhan itu sangat jahat, kata orang ini. Karena mengapa ada peperangan, bunuh-bunuhan, ada LGBT, ada pemerkosaan, ada segala yang buruk-buruk. Berarti Tuhan jahat kalau menciptakan manusia seperti itu. Saya renungkan berhari-hari. Akhirnya saya jawab kepada orang ini. Saya bilang, selama-lamanya Tuhan itu baik. Tuhan memberikan kepada kita free will atau kehendak bebas. Kita boleh memilih yang baik atau yang jahat sesuai dengan konsekuensinya masing-masing. Dan sekalipun ada orang jahat sekali, tapi kalau dia bertobat, Tuhan itu maha kasih. Dia akan terima kembali. Sedalam-dalamnya dosa, kasih Tuhan lebih dalam lagi. Dan sejak saya jawab itu, dia udah gak jawab lagi. Karena Tuhan menciptakan kita bukan seperti robot yang cuman iya, cuman gak ada hati yang memilih gitu. Tuhan tidak ciptakan kita seperti robot, tapi dia ciptakan kita manusia yang punya kehendak bebas untuk mengasihi Tuhan ataupun tidak. Itu luar biasanya Tuhan. Dan apa yang terjadi di dunia ini, itu bukan kesalahan Tuhan. Tetapi kesalahan manusia itu sendiri. Karena memilih yang tidak benar, yang jahat, maka ada konsekuensinya. Kita bisa memilih berkat atau memilih kutuk. Itu pilihan
kita masing-masing. Tapi ketika kita yang sangat berharga ini jatuh ke dalam dosa, dan harus ada manusia yang menebusnya, manusia yang tidak pernah berbuat dosa, tidak ada. Karena itulah Allah Sang Firman menjelma jadi manusia. Kita percaya Allah Tritunggal. Allah kita panggil dengan Allah Bapa di dalam sorga, firman-Nya kita sebut Yesus Kristus Tuhan Sang Firman, Roh-Nya kita sebut Roh Kudus. Karena begitu besar kasih Tuhan, karena setiap kita berharga dan mulia, tidak seorang pun yang sama dengan kita. Karena itulah Sang Firman mau turun menjadi manusia. Kita sebut Yesus Kristus Tuhan atau anak Allah. Kalau kita bilang anak Allah, belum tentu ada hubungan biologis. Contohnya, Ibu Jari. Dia kan mana anak jarinya? Ibu Pertiwi, mana anak pertiwinya? Anak tangga, apalagi. Jadi semuanya kadang-kadang itu tidak ada hubungan biologis. Anak Allah yaitu Yesus adalah Sang Firman. Maka karena begitu besar, kita akan lihat ayat selanjutnya. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Mungkin ada seorang yang tolong bantu saya baca supaya kita gonta-ganti baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi luar biasa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, setiap kita dikasihi dan mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Sang Firman menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita tidak berharga, maka tidak akan dikirim Sang Firman, anak yang tunggal, untuk menebus setiap kita. Karena setiap kita berharga, dan begitu besar kasih Allah, maka Yesus, Sang Firman, bagian dari Allah Tritunggal, menjelma jadi manusia yang tidak berdosa untuk menjadi tumbal dan tebusan untuk setiap dosa-dosa kita. Silahkan tolong dibacakan ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Puji Tuhan. Jadi kedatangan Yesus yang pertama yang kita rayakan Natal itu bukan untuk menghakimi. Bahkan sampai sekarang Yesus tidak menghakimi, tapi berusaha menyelamatkan setiap orang. Kapan Yesus akan menghakimi? Yaitu kedatangannya yang kedua kali. Jadi kita jangan mendahului Yesus suka menghakimi orang, tapi biarlah kita sama seperti Yesus mau menyelamatkan setiap orang, kita hantar pada keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya, Yesaya 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Puji Tuhan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya nggak akan dimatiin aja. Tapi dengan setia dia akan menyatakan hukum, akan membangunkan, membangkitkan kembali. Waktu saya di mahasiswa, saya terbeban dengan ayat ini. Maka saya menampung di tempat kontrakan bersama-sama dengan teman-teman. Kita menampung gelandangan, ada yang orang stres, setengah gila, ada yang orang hamil tapi laki-lakinya pergi, ada orang yang keluar penjara. Benar-benar mereka seperti bulu yang patah terkulai. Kami cuma punya belas kasihan Tuhan dan dorongan oleh Roh Kudus. Dan kami menonton, menyaksikan
bahwa firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Beberapa orang akhirnya menjadi pewarta Injil yang dipakai Tuhan luar biasa, memenangkan banyak jiwa bagi Yesus, dan hidup mereka dipulihkan. Orang kalau habis penjara itu susah dapat pekerjaan. Karena itu akhirnya mereka merampok lagi, mencuri lagi. Maka kami waktu itu membuat pelatihan-pelatihan untuk mereka, untuk nyablon, untuk belajar ini, belajar itu, biar bisa mandiri. Dan kita melihat beberapa orang dari mereka akhirnya bisa bekerja dengan baik dan menjadi mandiri. Karena setiap orang berharga dan mulia di mata Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya, Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, ada orang-orang yang karena masa lalu yang parah atau keadaan yang parah menjadi patah hati dan remuk jiwanya. Mungkin di mata orang mereka seperti beban atau menyusahkan. Tapi Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi kalau ada patah hati, ada yang remuk jiwanya, bawa semua kepada Tuhan. Karena tetap Tuhan menghargai setiap orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Kita melihat satu contoh yang luar biasa. Kita lihat slide selanjutnya tentang Nick Vujicic. Nick Vujicic ini lahir nggak ada dua tangan, kaki juga nggak ada, cuma ada kayak sedikit nggak bisa dibilang kaki lah, kecil itu. Dia putus asa, remuk jiwanya, patah hatinya, bahkan umur berapa ya, kalau nggak salah 9 atau 10 tahun mau bunuh diri. Tetapi akhirnya dia berjumpa dengan Yesus. Maka ketika itu digambar tangannya ke atas, ada yang kasih ayat Filipi 4 ayat 13 bahasa Inggris, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku dapat lakukan segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan padaku. Maka si Nick Vujicic sekarang, dia menjadi motivator internasional, dipanggil ke mancanegara. Bahkan ada dia mendoakan kepala negara. Wah, luar biasa. Kita bisa baca, kita bisa lihat foto-fotonya, baca kisahnya. Itu luar biasa. Di mata orang mungkin dia nggak berharga. Nggak ada dua tangan dan kaki. Itu tetapi dia dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Inilah keluarganya. Orang cacat pun tetap berharga dan mulia di mata Tuhan. Contohnya, Helen Keller. Dia buta dari lahir. Tapi akhirnya dia menemukan huruf Braille. Huruf untuk orang buta. Dan dia berkata, yang paling lebih parah daripada orang buta, yaitu orang yang punya mata, tapi tidak punya visi. Tidak punya tujuan. Itu orang lebih parah dari orang buta, kata Helen Keller. Maka kalau kita masih hidup, berarti Tuhan masih ada tugas, masih ada rencana untuk setiap kita. Kita harus minta visi dari Tuhan. Jangan kita melihat tapi tidak melihat. Tidak juga punya visi ke depan. Kita akan lihat ayat selanjutnya dari Mazmur 68 ayat 6. Tuhan juga menghargai anak yatim dan para janda. Dikatakan Tuhan adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Kita lihat ayat selanjutnya. Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya?
Ini cerita tentang orang kaya sekali, terus udah buat lumbung-lumbung, udah tabungannya udah banyak. Maka dia duduk-duduk, wah tenanglah jiwaku, aku udah punya semua ini, tinggal tenang. Maka Tuhan bilang, walaupun dia sudah punya semua ini, kalau diambil nyawanya, apa gunanya semua ini? Jadi bagaimana nyawa seorang itu lebih berharga dari seluruh dunia. Maka firman Tuhan bilang, apa gunanya kamu punya semua dunia, tabungan sampai 7 turunan, semua mobil kamu punya merek paling mahal, rumahnya mungkin ada ratusan, kekayaan luar biasa. Tapi apa gunanya jika ia kehilangan nyawanya? Jadi nyawa seorang itu lebih berharga daripada seluruh dunia. Kita lihat Lukas 15 ayat 7 selanjutnya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sebejat-bejatnya seorang, seberdosa-berdosanya seorang, Tuhan tetap mau menyelamatkan jiwanya. Kasih Tuhan lebih dalam lagi. Kalau dia bertobat, pasti diterima oleh Tuhan. Makanya Tuhan bilang, ini cerita tentang ada seorang punya 100 domba. Ada 1 domba hilang. Maka gembala ini akan mengurung yang 99 ini, kemudian akan mencari 1 yang hilang. Dan ketika sudah ketemu domba yang hilang, dipanggulnya dan dia adakan pesta karena 1 domba yang hilang ini diselamatkan. Bahkan ada hamba Tuhan berkata, walaupun cuma 1 orang terhilang dari dunia ini, Yesus Kristus tetap datang mati di kayu salib untuk menyelamatkan 1 yang terhilang. Karena sangat berharga. Di sini dibilang ada sukacita di sorga karena 1 orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Marilah kita bekerja sama untuk selalu membuat pesta di sorga. Supaya ada sukacita di sorga karena memenangkan jiwa-jiwa bagi Yesus Kristus Tuhan. Menyelamatkan jiwa-jiwa dari lumpur dosa, daripada belenggu iblis, karena setiap orang berharga dan mulia di mata Tuhan. Contohnya, siapakah orang yang pertama yang masuk ke Firdaus bersama-sama dengan Yesus? Apakah Petrus? Apakah Paulus? Siapa? Ternyata yang pertama masuk ke Firdaus bersama-sama dengan Yesus adalah penjahat yang disalib di sebelah Yesus. Yang berkata, Lord, remember me when you come into your kingdom. Tuhan, ingatlah akan daku ketika engkau datang dalam kemuliaan-Mu. Bayangkan penjahat yang luar biasa jahatnya. Hanya berkata 1 kalimat, bertobat. Dan apa yang Yesus buat? Yesus berkata kepadanya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Luar biasa. Siapakah orang yang pertama-tama melihat kebangkitan Yesus dari kubur? Itu juga orang yang paling berdosa, yaitu Maria Magdalena. Dikatakan 7 setan dikeluarkan dari dirinya. Dialah diberi kehormatan pertama-tama melihat Yesus yang bangkit. Di sini menggambarkan betapa berharga dan mulia setiap jiwa ciptaan Tuhan di mata Tuhan. Kita akan lihat Yesaya 43 ayat 4, ayat selanjutnya.
Firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka kita juga mesti memandang diri kita masing-masing. Ada orang-orang pikir, saya biasa-biasa aja, saya kurang ini, kurang itu, dan gak merasa dirinya berharga. Biarlah kita memandang diri kita dari sudut pandang mata Tuhan, bahwa setiap kita berharga dan mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Mungkin kita bisa bilang kiri kanan ya, saya berharga dan mulia di mata Tuhan. Kamu sekalian di sini juga berharga dan mulia di mata Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan Tuhan berkata, orang-orang yang paling hina, orang di penjara, katanya orang miskin sekali sampai gak punya baju, itu Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan mereka. Maka Tuhan berkata, barang siapa yang melayani, mengasihi, melakukan yang baik untuk orang yang paling hina ini, dia melakukannya bagiku. Dan barang siapa tidak melakukan bagi yang paling hina ini untuk menolong mereka, dia tidak lakukan bagiku. Itulah dipisahkan kambing dan domba. Betapa berharga setiap orang di mata Tuhan. Karena setiap orang adalah buatan Tuhan. Tuhan sendiri yang membuat. Jadi kalau kita menghina diri kita sendiri, kita menghina pencipta kita. Kalau kita menghina sesama kita, kita menghina penciptanya. Karena setiap kita adalah milik Tuhan. Setiap kita adalah milik Tuhan. Selama kita masih hidup, itu bukan cuma memenuhi kota Jakarta, KTP aja penuh-penuhin dunia. Tidak, tapi Tuhan punya tugas dan rencana bagi hidup kita. Maka kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang bisa kubuat bagimu? Apakah yang kau mau aku lakukan bagimu? Biarlah selama kita hidup, kita mau punya sikap seperti Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan. Suruhlah aku Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Jadi kita rindu, apa ya yang Tuhan mau, saya buat bagimu. Jangan Tuhan saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Tuhan genapi, Tuhan tolong saya mau ini, saya mau ini. Saya terus. Tapi biarlah sekarang kita membalas cinta kasih Tuhan. Yang sudah mempersembahkan milik yang paling berharga, yaitu anak yang tunggal. Kami suka pelayanan ke daerah timur. Di sana itu anaknya belas-belasan, kadang-kadang 11, 13. Kalau disuruh satu dikorbankan menjadi tumbal untuk keluarga atau untuk desa, nggak mau. Tapi Tuhan hanya punya satu anak yang tunggal. Karena kasihnya kepada saudara dan saya, dia persembahkan menjadi tumbal dan tebusan. Maka kalau kita masih hidup sampai tahun 2022 ini, Tuhan masih punya sesuatu, baik tugas maupun rencana maupun berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena setiap kita mulia dan berharga di mata Tuhan, dan Tuhan teramat sangat mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berharga dan mulia di mata-Mu Tuhan.